warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Hoirunisa dalam video pembelajaran desain grafis. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari apa saja bahan utama untuk membentuk sebuah desain. Dan yang menariknya, unsur-unsur ini sebenarnya sering banget kita lihat, tapi banyak pemula tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari teori desain. Jadi, mari kita masuk ke pembelajaran hari ini dengan pikiran yang terbuka dan siap untuk mengeksplorasi dasar-dasar desain secara mendalam. Yang pertama ada garis atau line. Teman-teman mungkin berpikir garis itu hanya tarikan lurus biasa. Tetapi dalam desain grafis, garis adalah unsur visual yang paling kuat karena bisa membentuk objek, mengarahkan perhatian, membagi ruang, dan menciptakan ritme visual. Ada garis tebal, tipis, lengkung, putus-putus, bahkan garis abstrak. Dan semuanya mempunyai karakter yang berbeda. Misalnya, garis tebal memberi kesan kuat, garis tipis memberi kesan elegan, garis melengkung memberi kesan lembut dan luas, garis zigzag memberi kesan dinamis dan energik. Dalam logo, poster, dan layout, garis dipakai untuk menuntun mata pembaca agar membaca sesuai alur yang kita inginkan. Yang kedua ada bentuk atau shape. Bentuk adalah garis yang ditutup sehingga menciptakan ruang. Ada 3 jenis bentuk. Yang pertama geometris, seperti segitiga, lingkaran, persegi. Yang kedua ada organik, bentuk bebas seperti daun awan, percikan air. Yang ketiga ada abstrak, bentuk simbolik yang tidak realistik. Di desain modern, bentuk sering dipakai untuk membuat ikon, membuat background, membuat pola, memperkuat visual branding. Nah, contoh yang paling sederhana adalah logo. Hampir semua logo dibangun dari bentuk. Yang ketiga ada warna atau color. Warna sudah kita pelajari secara mendalam di pertemuan sebelumnya. Tetapi dalam konsep unsur desain, warna mempunyai fungsi. Yang pertama, memperkuat emosi. Yang kedua, menekankan pesan. Yang ketiga, membuat hierarki dan memberi identitas. Tanpa warna, desain akan terasa datar dan terlalu banyak warna juga akan membuat desain kita menjadi berantakan. Yang keempat ada tekstur. Tekstur memberi kesan raba pada desain visual. Meskipun kita tidak menyentuh secara fisik, mata kita bisa merasakan tekstur itu. Ada tekstur kasar, halus, lembut, tajam, berulang, dan sebagainya. Dalam desain digital, tekstur sering berupa pola kertas, grain, tekstur batu atau kayu, efek noise, efek metal, efek fabrik. Tekstur membuat desain terasa lebih hidup dan realistis. Yang kelima ada ruang atau spasi. Inilah unsur yang paling sering diabaikan pemula. Padahal yang paling penting yaitu white space atau ruang kosong. Ruang kosong membuat desain menjadi lebih rapi, lebih nyaman dilihat, dan terfokus, dan lebih elegan. Desain yang penuh sesak membuat mata cepat lelah. Desain yang diberi ruang memberikan napas pada visual. Selanjutnya ada titik atau poin.
Titik adalah unsur terkecil dalam desain, tapi sangat penting untuk yang pertama menandai fokus, yang kedua memulai pola, yang ketiga memberi aksen. Dalam komposisi modern, titik sering dipakai sebagai hiasan minimalis, kecil tapi mempunyai dampak visual. Adapun kesimpulan materi kita hari ini, jadi teman-teman, unsur-unsur desain adalah komponen dasar yang harus dipahami oleh setiap desainer, mulai dari garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, ukuran, hingga nilai, semuanya bekerja sama untuk menciptakan desain yang harmonis, jelas, dan komunikatif. Kalau kita bisa menguasai unsur-unsur ini, maka karya desain kita akan terlihat lebih profesional meskipun hanya memakai elemen yang sederhana. Yang keenam ada ukuran atau size. Ukuran digunakan untuk menunjukkan level pentingnya sebuah elemen, menciptakan kontras, membentuk hierarki visual. Kalau font judul kecil, sementara isi lebih besar, desain akan terlihat aneh. Ukuran yang tepat membuat pesan mudah terbaca dan dipahami. Yang ketujuh ada nilai atau value. Value adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu warna. Value sangat penting untuk menciptakan kedalaman, membuat objek menonjol, membentuk mood, mengatur fokus mata. Poster yang kontras tinggi terlihat lebih dramatis. Poster dengan value rendah memberi kesan lembut dan tenang. Baiklah, di sini saya akan memberikan tugas. Buatlah satu poster sederhana bertema bebas, tetapi wajib menggunakan garis, bentuk, warna, ruang kosong atau white space. Tidak harus bagus ya, yang penting unsur-unsurnya terlihat. Upload hasilnya ke Google Classroom. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang unsur-unsur desain grafis. Semoga ilmu ini bisa membantu kalian mengenali pondasi dasar dalam membuat karya visual yang berkualitas. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Windy Hoirunisa. Tetaplah berkreasi, tetaplah bereksplorasi, dan jangan lupa setiap desain hebat dimulai dari unsur yang sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.